Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Baik, hari ini saya diberi kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Roh Kudus pasti menolong. Kuasa-Mu, kasih-Mu menjamah kami, membuka hati dan pikiran kami. Dan kami rindu sekali biar firman Allah itu boleh mengubahkan hidup kami, menuntun kami, mencelikkan kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan tema bahwa jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup itu selalu biasanya transaksional. Jadi ada sesuatu yang kita tuju, kemudian kita akan melakukannya. Take and give. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, saya mendapatkan apa? Kalau saya melakukan sesuatu, upahnya apa? Kalau saya melakukan sesuatu, nanti saya bisa apa timbal balik yang akan saya dapatkan? Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa dalam satu momen atau tanpa kita sadari, kita kemudian menjadi pribadi yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, yang tanpa kita sadari, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, atau kita mengasihi Tuhan hanya dengan tujuan tertentu yang terselubung yang tanpa kita sadari. Misalnya ketika kita ikut Tuhan, semua harapan kita, kalau saya sakit Tuhan sembuhkan, kalau saya dalam kesulitan Tuhan buka jalan, kalau saya dalam keadaan yang butuh pertolongan Tuhan pasti menolong saya, kalau saya dalam keadaan yang tidak ada uang, Tuhan pasti akan memberkati dengan keuangan dan semua yang menjadi harapan dan impian setiap orang, setiap kita Bapak Ibu Saudara. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan pola, dengan pemikiran yang tanpa kita ngeh atau kita benar-benar berhati-hati, saudara, kita akan bisa dibawa di satu kondisi seperti itu. Dengan contoh soal, ketika saudara diizinkan Tuhan sakit, mungkin ada Bapak Ibu ya seperti yang mengirimkan beban doa kepada kami, saudara yang mengalami sakit gagal ginjal, mengalami sakit kanker, mengalami sakit yang anaknya tidak sadarkan diri, dan ada banyak sekali sakit yang secara fisik dialami dan tidak kunjung sembuh. Ada keluarga-keluarga yang bertahun-tahun tidak punya keturunan, ada yang mengalami masalah di dalam pekerjaan, dalam usaha, hubungan, saudara, banyak sekali. Nah, kalau kita ada di posisi itu dan kita tidak melihat ada hal yang begitu jelas di mana Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan buat mujizat. Kalau kita kemudian ada di momen di mana Tuhan belum bekerja apa-apa, Tuhan belum menyembuhkan kita, Tuhan belum membuka jalan seperti kita mendengar kesaksian orang lain, dan kita ada di tempat itu mungkin bertahun-tahun untuk sekian waktu yang lama. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa mengikut Tuhan tidak ada hitung-hitungan atau tidak ada transaksinya, kalau kita tidak hati-hati, saudara akan memiliki hati yang kemudian tanpa kita sadari mulai meragukan Tuhan. Yang mungkin dari yang tipis-tipis kita mulai ragu, oh kok bertahun-tahun saya mengalami ini ya, kok bertahun-tahun saya cinta Tuhan, kok sepertinya gak pernah saya mengalami kebaikan Tuhan, gak pernah Tuhan membukakan jalan seperti saya mendengar kesaksian orang lain, gak pernah Tuhan membuka belas kasihannya diulurkan, dan kemudian dari yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Seperti kita mendengar kesaksian orang yang tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba mujizat terjadi, tiba-tiba Tuhan adakan dari yang tidak ada menjadi ada, tiba-tiba ketika kita orang lain memerlukan sesuatu dan kemudian last minute Tuhan buka jalan. Nah, kalau kita bertahun-tahun belum pernah mengalami ataupun tidak ada di titik seperti yang dialami oleh orang-orang yang kita dengar, dan kita yang mengikut Tuhan sudah ada dalam pikiran kita, oh Tuhan itu mah selalu buka jalan, Tuhan itu tidak pernah tidak menyembuhkan, Tuhan tidak pernah tidak memberkati, Tuhan tidak pernah tidak menolong. Saudara, saya percaya ya dan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kita kadang-kadang suka keliru, yaitu menitnya kita bukan menitnya Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat.
menitnya kita, bukan menitnya Tuhan. Cara pola kita ingin Tuhan bekerja beda dengan polanya Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ada di momen di mana rasanya bertahun-tahun tidak ada sesuatu yang kita pernah terima, sesuatu yang baik yang kita harapkan, dengan standar yang kita dengar kepada orang lain, dengan standar kehidupan orang lain ditolong Tuhan, dengan standar sesuatu yang selalu ada di depan mata kita, kita melihat semua hal-hal yang dahsyat instan. Sudah hari ini semua orang mau ngapain aja juga cuma lewat satu handphone bisa mengerjakan begitu banyak pekerjaan. Sangat instan, saudara. Makanan kalau bisa semuanya juga instan. Dan semua sesuatu yang kalau bisa tuh dijawab tuh cepat, Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan sekali, Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang baru pertama dia terima Tuhan. Biasanya karena kita bayi rohani, baru sedikit langsung ada makanan, langsung ada susu. Nah, pertumbuhan seorang bayi ketika dia menjadi berusia 5 tahun, kemudian berusia 10 tahun dan 15 tahun, kalau dia masih terus, saudara, itu berarti ada something wrong, sesuatu yang salah. Dan kalau dari 15 tahun begitu dia minta, nangis gitu, kemudian orang tuanya langsung kasih, berarti orang ini tidak sedang menjadi dewasa. Artinya ya tidak pernah ada perubahan, bayi terus. Sama dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika awal-awal kita mengikut Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu begitu cepat terjadi. Karena memang kita bayi rohani yang Tuhan sedang memang mendandanin kita, Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Saudara, mujizat perlu. Mujizat itu dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menyatakan kehadiran Tuhan kepada banyak orang yang tadinya tidak percaya. Orang yang perlu dikuatkan imannya, orang yang perlu melihat bahwa benar Tuhan kita hidup. Tapi saudara, ketika ada orang-orang yang dia sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa, kadang-kadang dia perlu waktu untuk doanya dijawab. Supaya apa? Orang ini menjadi dewasa, belajar menjadi sabar, belajar menunggu waktu Tuhan, belajar dilatih penguasaan dirinya, sehingga dia tidak sedikit-sedikit pengen marah, pengen ngambek, pengen berontak, dan dengan keadaan yang ada tidak bisa menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau mau dilihat, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kemudian masih ada transaksionalnya ini, berarti kita bisa digolongkan kita ini bayi atau sudah mulai dewasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau bayi, anak-anak, kalau tidak langsung diberikan dia ngambek. Tapi kalau orang dewasa, dia belajar menguasai dirinya, dia belajar untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda. Saudaraku yang kekasih, jadi ada suatu cerita ketika ada seorang dia pabriknya dia pengusaha yang takut Tuhan, pabriknya itu kemudian terbakar. Yang satu orang lain berpikir, aduh ini Tuhan kok jahat banget ya, gitu kan, kok pabrik itu yang dibangun begitu susah payah itu kok tiba-tiba terbakar. Dan orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang bisa menilai, kok Tuhan seperti itu ya. Nah, ada orang lagi bisa menilai lain, aduh udah dosa apa ya gitu. Tapi ada suatu kisah yang terjadi, ada seorang hamba Tuhan dan dia pengusaha yang luar biasa. Ketika pabriknya itu terbakar, apa yang dia bilang pada saat itu? Dia melihat dengan kacamata, dengan cara pandang yang berbeda dengan mungkin yang orang lain atau pada umumnya lihat. Ketika pabriknya terbakar, dia bilang, aduh, aku belum pernah lihat kejadian seperti ini, belum pernah lihat kebakaran yang besar. Dan yang kedua, dia perspektifnya, dia berpikir bahwa Tuhan berarti mau bangun yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi kehidupan itu kenapa kita menjadi transaksional? Karena kita terbiasa apa yang kita lakukan itu harus ada sesuatu. Apa yang kita kerjakan itu harus ada timbal baliknya. Apa yang kita lakukan itu harus segera, kayak orang makan cabai langsung pedas, saudara. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan berbeda. Kadang Tuhan sengaja delay, dia tunda. Supaya apa? Motivasi kita ini diluruskan. Kadang dia tunda supaya apa? Kesabaran kita ini semakin lebih kuat. Jadi kayak orang bilang tuh panjang sabar. Saudara, panjang sabar bahasa Inggrisnya itu kan dia bilang ya long suffering. Saudara ya, jadi panjang sabar, jadi penderitaannya lama sekali. Karena untuk menjadi sabar dan panjang dan lama, itu berarti kita ada di momen yang seharusnya kita tidak terima, seharusnya kita marah, seharusnya kita emosi, seharusnya kita tidak sanggup untuk menunggunya. Sebab itu diperlukan long suffering, perlu panjang sabar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara, apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dia tidak pernah kemudian
melakukan sesuatu yang kemudian tidak ada perencanaan. Artinya segala sesuatu, baik kebaikan, kemurahan, semua rencana, semua rancangan, semuanya itu semua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat setiap umat yang percaya. Setuju? Boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, all is good. Jadi semua itu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Ada satu kisah dalam firman Tuhan yang saya ingin bacakan Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius 20 ayat 6 sampai 16. Tadi ada penjelasan di awal Saudara, sesuai dengan tema kita, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, saya bacakan dari ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka. Jadi ada orang-orang yang tidak bekerja. Kemudian daripada ini perumpamaan, tuannya pikir ya udah daripada nggak kerja, ya udah panggil aja supaya nanti dikerja kemudian diupahi. Iya kan, daripada nggak ngapa-ngapain. Kemudian apa yang terjadi? Dan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi mendapati orang-orang lain pula. Jadi ada orang yang bekerja dari pagi, kemudian dari siang, dan kemudian sampai sore. Berbeda-beda orangnya. Dan kemudian tapi semua orang yang dipanggil ini akan diupahi sama. Misalnya contohnya Saudara ya, ada 3 orang yang bekerja dalam usaha saya misalnya Saudara. Kemudian yang satu baru masuk bulan, misalnya bulan Juli, yang satu baru masuk bulan satunya masuk bulan Januari, satunya masuk bulan Juli ya. Kemudian yang satunya masuk bulan November Saudara. Tapi selama gajinya misalnya setahun, tapi selama sepanjang mereka bekerja, saya memberikan upahnya itu sama. Jadi yang masuk November, jadi pada akhir tahun akan digaji, contoh soal misalnya 5 juta. Ya sudah, yang masuk November saya gaji 5 juta, yang masuk Januari saya gaji 5 juta, yang masuk Juli saya gaji 5 juta. Saudara, ini kan terlihat tidak adil Bapak Ibu Saudara. Terlihat nggak fair ya Saudara. Orang yang kerja mati-matian dari bulan Januari, kemudian yang bulan Juni, Juli dan bulan November menerima upah atau gaji atau fee-nya sama Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada saat itu orang-orangnya itu komplain. Dikatakan seperti itu. Dia mendapati orang-orang lain, katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupahi kami. Jadi orang-orang ini nganggur. Pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Dikatakan ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu, yang dari Januari, kemudian dari Juli sampai kemudian yang November. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, mereka yang terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil. Jadi tuan ini bilang bahwa aku bukan nggak adil terhadap engkau. Dikatakan seperti ini, bukankah kita telah sepakat sehari sedinar? Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 orang ini dideal oleh tuannya. Dia bilang kamu bekerja, oke deal ya. Nanti jadi kita akan sepakat untuk gajinya sedinar. Jadi 1 hari 1 dinar. Kalau tadi saya mengumpamakan 1 tahun 5 juta. Ini 1 hari semua orang mau dia kerja jam berapapun, dia pokoknya 1 dinar. Jadi kan dikatakan, bukankah kita sudah deal bahwa 1 hari 1 dinar. Nah, kalau di tuan ini mau panggil orang ini di jam yang berbeda, otomatis Saudara yang dia jam kerjanya lebih berkurang, itu haknya dari tuannya. Karena memang dealnya 1 dinar, orang ini tidak boleh komplain Saudara. Dan kemudian tuannya itu marah dan bilang kepada dia, ambil bagianmu dan pergilah, aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan ingin memberikan perumpamaan bahwa jangan sampai kita curiga dengan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil,
bahwa kadangkala kita kan hanya melihat dengan menit-menitnya kita, dengan pola-polanya kita. Seperti saya katakan di awal, kita sudah lama berdoa, kita sudah lama sungguh-sungguh, tapi kenapa orang yang baru terima Tuhan mujizat, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, dan kita yang sudah lama, sudah cinta Tuhan, sudah mungkin sacrifice-nya sudah begitu banyak, dan kemudian kita menjadi kecewa dengan Tuhan dan berpikir, Tuhan Engkau tidak adil, Engkau menolong orang, Engkau membuat mujizat, Engkau buka jalan, Engkau berkati orang, kok kita kayaknya jarang mendapat seperti itu, atau kurang mendapatkan hal-hal yang didapati oleh orang lain. Kenapa manusia bisa berpikir seperti itu? Karena saudara, mereka berpikir mengikut Tuhan itu adalah suatu transaksional. Apa yang kita buat, seperti kita makan cabai langsung pedas. Kalau saya membuat seperti ini, Tuhan harus balas saya. Kalau saya melakukan sesuatu yang jauh lebih berat dari orang lain, semua berkat dan semua itu harus jauh lebih daripada orang lain. Saudara, saya percaya Tuhan itu Maha tahu. Kalau Anda melakukan sesuatu melebihi dari orang lain, Tuhan pasti menghargainya. Hanya waktu, caranya, kapan itu kita tidak bisa atur. Banyak kali orang sudah menyerah duluan, sudah kecewa duluan, sebelum dia melihat Tuhan setiap taburan-taburannya dia itu dituai. Saudara, padahal sudah sedikit lagi, tapi dia sudah terlanjur kecewa karena mulai berpikir, kok orang lain ditolong Tuhan, kok orang lain yang gak sungguh-sungguh kok sepertinya lebih ditolong oleh Tuhan. Saudara, sebab itu yang harus kita lakukan, jangan pernah kita mengikut Tuhan transaksional. Kalau saya sungguh-sungguh, kalau Tuhan tidak sembuhkan, berarti saya tidak usah sungguh-sungguh lagi. Karena percuma, saya sungguh-sungguh, saya divonis dokter, saya sungguh-sungguh, keluarga saya mengalami banyak masalah, saya udah sungguh-sungguh melayani, kok kayaknya semua jalan banyak kali tertutup. Saudara, karena kita mengikut Tuhan dan selalu berpikir bahwa Tuhan harus buka, Tuhan harus buat mujizat, Tuhan harus sembuhkan, tidak akan ada sakit, tidak akan ada kesulitan, saudara. Jadi dengan kata lain, kalau saya sederhanakan, oke Tuhan, saya ikut Tuhan, tapi saya tidak mau sakit, saya tidak mau ada kesulitan, saya tidak mau Tuhan, karena saya mengikut Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, akhirnya pada ending-endingnya kita seperti mengatur Tuhan. Padahal masalah, kesulitan itu biasanya cara Allah bekerja dengan cara seperti itu. Dia izinkan masa sulit supaya kita bisa lihat tangannya, supaya kita bisa lihat menit terakhir ketika kita hampir menyerah dan dia buka jalan. Cuma kan kita selalu harus mengikuti apa yang semua yang sesuai dengan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan mau ajarkan hari ini, jangan transaksional, jangan hitungan dengan Tuhan. Sekecil apapun yang Anda lakukan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu Maha mencatat, Maha tahu, tidak ada yang kelewatan, saudara. Saya percaya sekali, semua taburan, semua jerih lelah, Alkitab mencatat, saudara Paulus bilang bahwa jerih lelah Anda dan saya tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu janganlah engkau enggak giat, harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia bilang, karena jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Jadi saudara, semuanya itu ada, tapi kita tidak boleh transaksional dengan berpikir, Tuhan kenapa engkau tidak jawab, Tuhan kenapa engkau tidak buat begini, Tuhan kenapa aku lakukan ini tidak ada upah. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Karena Tuhan itu, dia Maha tahu, dia Maha adil, dia kemurahannya itu buat siapapun. Saudara, kita tidak boleh kemudian menghakimi orang lain, kita tidak boleh kemudian menilai orang lain, karena Tuhan itu mencintai semua orang sama. Yang setuju boleh katakan amin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, kalau Anda dan saya hari ini sudah cinta Tuhan, ada banyak orang berdosa di luar yang Tuhan masih mengasihi luar biasa, kemurahannya masih ada. Saudara, sebab itu kenapa ada banyak orang yang, kenapa ya kita udah sungguh-sungguh, dia hidup dalam dosa tetap aman-aman aja. Kadang-kadang pintu kemurahan Tuhan itu memang masih ada, masih diberikan kepada setiap orang. Karena Anda dan saya juga dulu ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi kemudian kita mengalami anugerah Allah, kita merespon dengan baik. Waktu Tuhan itu tiba dan kemudian kita mengalami Tuhan. Sementara orang-orang yang lain belum, mereka lagi on the way, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan pernah kita menghakimi orang lain. Sebab itu saudara,
dalam kitab Roma ada banyak sekali Paulus mencatat bahwa statement-statement yang dibilang untuk tidak boleh menghakimi, saudara. Karena kitab Roma itu ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Korintus dalam perjalanan menuju Spanyol, saudara, di akhir menjelang akhir pelayanan dia sebagai misionaris, saudara. Karena kitab Roma itu ditulis pada tahun 55 atau 56 Masehi, dan itu pada zaman itu saudara, kekristenan di Roma itu ditujukan kepada orang-orang latar belakangnya orang Yahudi dan non-Yahudi. Biasa orang Yahudi sudah suka menghakimi orang-orang non-Yahudi, saudara. Sebab itu saudara, ada banyak konflik di sana, dan Paulus selalu mengasih tahu bahwa jangan suka menghakimi. Kita lihat orang lain kita menghakimi, karena Tuhan punya kemurahan, Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang juga sama seperti kepada kita maupun kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain diberkati, orang lain ditolong duluan, biarin aja, karena Tuhan punya waktu kepada kita dan tidak pernah terlambat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, tidak pernah terlambat waktu Tuhan. Saudara, Paulus kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan itu juga menyelamatkan setiap orang. Dan saudara, dikatakan Paulus menasihati jemaat yang ada di Roma untuk selalu jangan sampai menganggap, kadang kan kita tanpa kita sadari kita merasa kita lebih rohani dari orang lain, kita merasa kita lebih hebat, kita lebih on fire buat Tuhan, orang lain biasa saja. Dan ini adalah kesombongan rohani. Ini yang Paulus bilang tidak boleh. Saudara, orang yang rohani harusnya dia lebih rendah hati. Orang yang mendekat kepada Tuhan dia semakin menunduk seharusnya. Dan justru kita akan melihat orang lain, aduh kita perlu tolong dia, kita perlu doakan dia. Saudara, jangan merasa kita udah jauh lebih hebat, karena kerohanian itu bukan untuk siapa paling hebat. Justru semakin kita rohani, semakin kita merendah, semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita terulur tangan kepada banyak orang untuk jiwa-jiwa. Setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata bahwa jadi pada saat itu mereka selalu merasa lebih kudus. Orang Yahudi merasa lebih kudus daripada orang non-Yahudi. Kadang tanpa kita sadari kita selalu merasa, aduh saya nih sudah berpuas diri karena kita sudah lebih luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan membuka jalan luar biasa, dan biasa orang mengukur berkat Tuhan itu adalah standar perkenanan Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah standar kita ini orang yang sungguh-sungguh, sebab itu diberkati. Bagaimana dengan orang yang tidak mengalami berkat, saudara? Yang artinya berkat itu kan sebatas yang kita lihat tuh punya uang, punya mobil, punya rumah, punya sesuatu, punya banyak hal, saudara. Sementara orang yang tidak mengalami, mungkin tidak punya rumah, tidak punya mobil, orang ini kurang perkenanan, kurang berkat Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena pada zaman dulu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, nabi-nabi Allah, mereka pahlawan iman. Mereka tidak punya harta, tidak punya banyak, tapi on fire-nya luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak ada standar mereka nggak diberkati, bukan, saudara. Mereka tidak, karena mereka tidak mendapatkan favor, perkenanan, bukan, saudara. Karena manusia itu selalu kadang-kadang berpikir tanpa disadari kerdil, saudara. Jadi ukuran kita hanya dari situ. Ukuran, dia disembuhkan, oh imannya luar biasa. Belum tentu, saudara. Ada orang yang tidak disembuhkan bukan karena dia imannya kurang luar biasa. Kalau Anda pernah tahu istri Billy Graham adalah orang yang dipakai kaliber internasional, menjadi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Istrinya kena cancer. Kurang iman apa? Kurang kudus apa? Kalau kita berdasarkan, kalau orang ini mujizat, kalau orang ini diberkati, kalau orang ini selalu dibuka ke jalan, dia lebih rohani, doanya lebih didengar. Belum tentu, saudara. Bisa jadi ada orang-orang sederhana, orang biasa, mereka sungguh-sungguh luar biasa untuk Tuhan, dan upahnya, nilainya lebih luar biasa, karena mereka gak dapat apa-apa tetap cinta Tuhan. Ada orang karena dapat apa-apa, karena disembuhkan, karena dibuka jalan, karena diberikan berkat oleh Tuhan dan cinta Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa, pas-pasan, pas perlu ada. Orang yang memang tidak punya banyak tapi dia luar biasa untuk Tuhan, justru sudah nilai yang tertinggi itu ada kepada orang-orang seperti ini. Sebab itu jangan pernah kita berpikir menghakimi orang lain, saudara, ya. Aduh dia kok sakit-sakitan, kok dia banyak masalah, kok dia nggak seperti kita ya, diberkati. Saudara, jangan salah dulu. Sebab itu Paulus berulang-ulang bilang di Roma 3:24 untuk tidak boleh dikatakan di hadapan Tuhan semua manusia sama, bukan hasil usaha perbuatan baik kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dan dikatakan dia menjelaskan supaya tidak boleh saling menghakimi, saudara. Kata menghakimi dalam bahasa Yunani dikatakan krino, atau hukuman atau keputusan dengan menjatuhkan atau memutuskan. Jadi ketika kita menghakimi, kita sedang menjatuhkan orang lain, kita sedang memutuskan sesuatu. Dan Tuhan bilang kita tidak boleh menghakimi, saudara. Dia mengkritisi orang-orang Yahudi yang suka menghakimi orang yang lain. Di situ kita melihat, oh iya ya, ternyata orang menjadi sombong, orang menghakimi bukan hanya karena kita punya banyak. Ada orang-orang juga yang terlalu rohani, yang sudah tahu banyak, yang merasa aduh sudah puas diri, saya lebih hebat dari yang lain tanpa kita sadari. So we have to be careful.
Setuju, boleh katakan amin? Karena firman Allah berkata bahwa dalam ayat pertama dikatakan yang Paulus bilang itu di dalam Roma 3:21-24, di situ ada ayat pertama dikatakan, hai manusia, siapakah engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Loh, kita ini punya banyak kelemahan. Setuju, boleh katakan amin? Sebab itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita masih diberi kesempatan, oh iya Tuhan ini kita sungguh-sungguh, dan kemudian ada orang yang belum terlalu sungguh-sungguh, ada orang yang memang masih jauh. Tuhan kasih kemurahan-kemurahan, saudara. Karena apa? Dia mengasihi kita supaya kita mengalami Dia. Dia mengasihi kita supaya kita boleh melihat bahwa Tuhan itu buat semua orang, saudara. Dan supaya kita memiliki hati yang jangan hitung-hitungan. Kalau orang lain ditolong, puji Tuhan. Karena suatu waktu kita juga pasti ditolong, cuma menitnya beda. Setuju, boleh katakan amin? Dan ada orang yang kemudian belum mengalami, saudara, mengalami ada banyak hal, saudara ya. Justru karena Tuhan melatih banyak hal, Tuhan menjamah banyak hal, merubah banyak hal, atau menanti kita harus ada sesuatu ketaatan yang kita harus lakukan, sehingga saudara, iman kita bertumbuh dengan semua kebaikan Tuhan. Jadi saudara, mujizat terjadi, perbuatan baik Allah menyertai, kebajikan, kemurahan. Tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, pengiringan tidak bertumbuh, karena tidak imbang, saudara. Jadi ada banyak orang yang mujizat terjadi, pengurapan Allah turun, kuasa Allah dahsyat, begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, tapi kita kerdil di sini, nggak bertumbuh. Sebab itu kenapa kadang-kadang Tuhan suka delay, tahan sedikit, supaya apa? Iman kita kencang dan kemudian mujizat juga sama. Jadi kayak berbanding lurus, saudara. Dan kalau ada orang-orang yang kemudian kenapa ya dia masih buat dosa, tapi kok Tuhan tetap baik sama dia, saudara. Bukan karena Tuhan kompromi, bukan, tapi Tuhan memberi kesempatan. Kadang-kala kesempatan itu tidak selalu tetap seperti yang kita pikirkan. Iya kan, oh kita buat dosa, buat salah, Tuhan ampuni. Tapi ada kadang-kala Dia tidak kasih kesempatan kita lagi. Dikatakan karena tujuan Tuhan memberikan kemurahan, saudara, supaya kita ini boleh sadar. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi kalau ada orang yang Tuhan tetap baik, kita udah sungguh-sungguh, dia gak sungguh-sungguh tapi tetap hidup dalam dosa, kok diberkati? Dia udah mulai sungguh-sungguh dikit, saudara, tapi tetap dalam dosa, tetap jahat misalnya, tapi dia udah mulai cinta Tuhan, Tuhan masih kasih kemurahan. Saudara, Anda yang sungguh-sungguh, oh ada favor, ada anugerah, ada waktu Tuhan penuaian yang Tuhan akan izinkan ketika kita tidak menjadi lelah, kata Paulus. Sebab itu orang yang menabur pasti akan menuai, asal jangan lelah. Nah, orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, yang kita suka bandingkan kan, jadi yang datang Januari, yang kerja Januari, kerja Juli dan November, yang Januari dan Juli ini kesel, komplain kepada yang November. Sama, kita kadang suka kesel, kenapa dia gak sungguh-sungguh kok? Kenapa kita ini nggak seperti dia? Dia tetap diberkati, aman. Saudara kalau baca dalam Mazmur 73, di situ saudara boleh baca bagaimana Daud sempat kesel kepada orang-orang yang diberkati. Kok dia sungguh-sungguh, dikit-dikit dia salah, dikit-dikit ditegur, dikit-dikit kepleset sedikit jatuh. Sementara orang lain yang nggak sungguh-sungguh tapi tetap sukses, tetap mengalami. Saudara, firman Allah, Tuhan memberi kemurahan kepada semua orang. Tetapi jangan salah, karena kemurahannya itu dengan maksud supaya orang itu bertobat. Nah, kalau orang itu terus menganggap sepi kemurahan Tuhan, ini suatu waktunya selesai. Time is over. Dan saudara akan melihat firman Allah berkata dalam Maleaki, dikatakan, saya bacakan ayatnya saudara. Maleaki bilang apa? Ada perbedaan. Jadi jangan takut Bapak Ibu yang merasa hari ini kok gak ada perbedaan ya, kita ikut Tuhan sama gak ikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, ada perbedaan antara orang yang mengikut Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, Maleaki 3 ayat 18, firman Allah berkata, maka kamu akan melihat kembali. Artinya apa saudara? Tadinya dia gak lihat apa-apa. Tadinya Maleaki ini yang dicatat ini bahwa kok ini ya orang sungguh-sungguh sama orang gak sungguh-sungguh sama aja. Ya mending aku ikut hidup dalam dosa, yang penting minta ampun. Mending aku sekalian jatuh aja, basah sekalian, toh nanti minta ampun. Saudara, orang yang sengaja memang jatuh, sengaja memang jauh undur dari Tuhan, ya kita hilang banyak waktu, banyak kesempatan. Harusnya Tuhan membuat banyak yang lain, tapi kita sudah banyak hilang. Sudah dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Fasik itu sudah tahu tapi dia sengaja buat dosa.
Saudara, orang benar dan orang fasik itu akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Saudara, ada orang yang beribadah tapi hatinya menjauh, kata firman Allah. Ada orang yang beribadah tapi dia tidak sungguh-sungguh. Nah, akan datang waktunya pemisahan atau mulai terjadi. Anda akan melihat sendiri kesungguhan Anda, kesetiaan Anda, taburan Anda, semuanya itu ada upah yang tanpa kita minta, itu akan otomatis, saudara. Tapi yang Tuhan bilang, tidak boleh kita ikut Tuhan transaksional. Saya lakukan ini, Tuhan harus jawab. Saya lakukan ini, Tuhan harus buat mujizat. Kalau Tuhan tidak buat, saya undur, saya kecewa, saya berhenti melayani Tuhan. Justru ketika Anda punya kesempatan untuk berhenti melayani, berhenti menabur, berhenti sungguh-sungguh, berhenti all out dengan Tuhan, tapi Anda tidak lakukan itu upahnya luar biasa. Sebagai contoh, ada orang yang dia sakit, divonis dokter dalam kesulitan. Ada yang rumah tangga suaminya tinggalin, istrinya tetap cinta Tuhan. Ada yang istri tinggalin, suaminya tetap cinta Tuhan dan tetap tidak kecewa dengan Tuhan. Ada dalam pekerjaan tertutup jalan, bangkrut dan cukup lama dalam kesulitan, tapi tetap cinta Tuhan, bahkan tetap menabur, tetap melayani Tuhan. Itu nilainya, itu luar biasa di mata Tuhan. Karena apa? Saudara, ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Sebab itu apa poin yang saya ingin bagikan seperti yang di-sharekan dari awal. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kemudian kita harus mulai punya pola pikir yang benar bahwa mengikut Tuhan itu bukan harus yang kita mau Tuhan kasih, tapi kita dengan segenap hati mengikut Tuhan. Bahkan kesungguhan kita itu harus dibuktikan, saudara. Bahkan dengan panjangnya waktu, kita tidak boleh, aduh kenapa dia hebat dipakai Tuhan, kenapa kok dia dibukakan jalan, kenapa? Saudara, berhenti seperti itu. Kita tidak boleh dengan kacamata yang terlalu kerdil, saudara, melihat Tuhan, melihat cara Allah, melihat berpikir bahwa Tuhan ini pilih kasih. Karena dia tidak pernah pilih kasih. Orang yang mendekat, orang yang menabur, orang yang beribadah, orang yang sungguh-sungguh dikatakan ada perbedaan. Mungkin perbedaannya kita belum lihat hari ini. Sebab itu yang kita perlukan sabar, tunggu waktu Tuhan, bukan menit kita. Kemudian lakukan segala sesuatu dengan hati yang murni. Dan kemudian ketiga dikatakan bahwa jangan menghakimi orang lain, karena Tuhan punya urusan dengan orang lain, bukan saudara. Tuhan punya cara, Tuhan punya pola, Tuhan punya jam, Tuhan punya menit, Tuhan punya cara menyatakan kemurahan, kebaikan, bahkan kekerasannya juga. Karena kan Tuhan ada saatnya panjang sabarnya selesai, dan kemudian Tuhan mulai mendidik, Tuhan mulai menegur, Tuhan mulai menarik kembali. Kalau orang itu mengeraskan hati, ya kadang-kadang diizinkan Tuhan, saudara. Sebab itu kembali lagi bahwa keputusan kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak boleh ada hitung-hitungan. Setuju, boleh katakan amin. Mulai hari ini apa yang kita lakukan, saudara, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau melakukan apapun, ingat tidak ada transaksi. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Anda menolong orang, tidak ada transaksi, just do it. Kalau Anda melayani Tuhan, do your best. Kalau Anda menabur, do your best. Kalau Anda berdoa, waktu Anda habis, ambil banyak untuk Tuhan, mendekatkan, melayani, dan sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, do your best. Nanti surga yang mengupahi, nanti surga yang mencatat, nanti surga yang melimpahi. Apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan orang lain yang menuai, Anda yang pasti menuai, keluarga Anda pasti menuai. Firman Allah berkata, anak cucu orang benar tidak pernah tidak disertai, selalu disertai oleh Tuhan. Apalagi ketika orang tuanya hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, menabur, mencintai Tuhan dengan seluruh kekuatan dan tenaga. Firman Allah berkata, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, semua semampu kita, dan engkau akan melihat dari pihak Tuhan, dia tidak pernah berdusta. Setuju, boleh katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, jangan kecewa. Biar firman ini menjadi kekuatan bahwa, oh Tuhan izinkan aku seperti ini, aku mau tetap setia Tuhan, aku tidak akan undur, aku tetap akan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, upahnya Anda, kau akan lihat berlipat kali ganda. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur. Firman-Nya sederhana, meteraikan itu Tuhan. Kami mengikut Tuhan bukan karena ada udang di balik siomay. Kami mengikut Tuhan bukan karena what we can get from Jesus. Kami mengikut Tuhan bukan karena kami lakukan sesuatu ada take and give, tapi kami mau tulus, dan kami tidak mau kecewa atau iri dengan orang lain. Kami tidak mau menghakimi orang lain. Kami mau belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu tanpa punya standar apapun untuk menilai orang lain, menilai cara Tuhan.
Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang menilai. Penilaian itu semuanya dari Tuhan. Meteraikan setiap firman Allah, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Kalau ada yang sakit butuh pertolongan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Dan kami menerima hari ini kekuatan yang baru, mengikut Tuhan keputusan kami, dan kami tidak akan undur, tidak akan hitung-hitungan, karena kami tahu sekecil apapun ada upah yang Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Demi nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amen. Thank you so much. Dari Revival Worship Church kami mengucapkan maju terus, jangan pernah menyerah. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah. Dan jangan lupa kalau Anda diberkati, bagikan kepada keluarga saudara yang lain. Dan kita bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya akan memberikan informasi sekali lagi bahwa Gereja Revival Worship Church akan melakukan ibadah secara onsite. Dan terus dukung dalam doa supaya kami boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama beribadah secara onsite. Dan mohon dukungannya di dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung secara dana, Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja yang tertera. Dan kami minta Bapak Ibu Saudaraku terus dukung dalam doa. Dan saya percaya ketika kita sepakat berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib atas gerejanya. Sehingga kita semua boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kita boleh beribadah secara onsite. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Reward, semangat.